Ketika kaki itu masuk, tiba-tiba aku melihat salah satu kubur di tengah yang nisannya tuh agak miring ke sebelah kiri. Karena posisiku begini, jadi miringnya dari sini. Nah, terbuka. Bukan kuburannya yang belah, enggak. Tapi aku melihat, ya kan, terbuka, melihat ada perempuan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Box 98. Kali ini bersama saya Kimar Konala akan membicarakan tentang perkara batin dengan tema terkait alam bersama narasumber tetap kita, Bang Eka. Nah, gini Bang, di dalam sebuah informasi di internet, Google maupun YouTube, itu kan kita ketahui banyaknya alam malakut, alam jabarut, kemudian alam barzakh, kemudian alam mitsal, alam mimpi, kemudian pokoknya banyaklah terkait tentang itu. Nah, kali ini kita akan membahas, kita serahkan karena terlalu banyaknya mengenai alam, kita akan membahas, kita tawarkan ke Bang Eka berapa alam yang harus dibahas malam ini. Berapa Bang kira-kira Bang? Ya, kemungkinan 3 alam. Tiga Ya, alam. 3 Apa alam aja nih Bang? Kita bahasnya alam mimpi, alam mitsal, dan alam syahadah. Oke, jadi sahabat Box 98 kali ini temanya 3 saja, yaitu alam mimpi, alam mitsal, dan alam syahadah. Mungkin perkara ini kenapa kok bisa 3 menjadi pilihan Abang malam ini? Karena 3 alam itu bisa terjadi kepada manusia, ya kan? Ya. Artinya apabila kita berbicara tentang sesuatu yang bersifat batin, ini tidak boleh bohong. Harus memang kita melaluinya, melewatinya, atau diperlihatkan satu perkara yang dimana perkara itu tidak dapat kita bahas secara logika. Kenapa itu terjadi? Ya kan? Nah, begitu. Tetapi itu memang terjadi. Jadi ketika orang berbicara tentang perjalanan spiritual, dia harus melewati sendiri atau diperlihatkan, ya kan, sesuatu yang bersifat ganjil, ya kan. Nah, makanya saya mau ambil 3 poin itu karena alam mimpi, alam misal, dan alam syahadah itu bisa dilalui atau bisa terjadi kepada manusia. Begitu. Oke. Jadi terkait persoalan ini kita lebih ke dalam, kita ingin mendapatkan uraian dari Bang Eka, kemudian contoh-contohnya juga agar teman-teman bisa memahami perkara ini. Baik. Monggo. Oke. Kita dulu alam mimpi dulu mungkin kita. Ya, alam mimpi, alam mimpi. Memang kalau orang itu dia menuntut atau orang itu tertarik dengan dunia spiritual, dengan dunia kebatinan, atau orang yang suka belajar tauhid, ya kan, biasanya itu tidak terlepas dari hal-hal yang disebut alam. Apalagi kalau orang itu belajar misalkan martabat 7, itu. Tetapi di dalam kesempatan ini kita tidak membicarakan martabat 7, ya kan? Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, aku katakan tadi bahwa kita akan membicarakan 3 alam, ya kan? Nah, pertama, alam mimpi, ya kan? Benar. Apakah kamu pernah bermimpi? Sering kan? Sering ya. Ketika kita ditanyakan kepada orang lain, pernah bermimpi? Pasti orang menjawab pun pernah bermimpi. Pernah. Bahkan
mimpi itu sesuatu yang kadang-kadang ditunggu. Ya kan? Ya, orang mau mimpi dapat nomor togel. Nah, iya. Biasanya kalau ke situ kan begitu biasanya kan. Bahkan dicari-cari tuh mimpi. Tafsirnya, tafsirnya pakai primbon boleh. Ya, ada buku tafsir tentang mimpi. Kalau ketemu ini mimpinya ini, kalau mimpi keluar begini, angka keluar begini. Artinya betapa menariknya dunia mimpi itu. Iya. Ya kan? Sehingga orang ingin bermimpi, ya, sesuatu yang dihajatkannya. Misalkan dia pingin kena nomor togel, wah mudahan nih malam mimpi nomor nih gitu. Ya kan? Nah, dan mimpi itu simbol-simbol. Ada kadang-kadang simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu ditafsirkan di dalam buku primbon mimpi. Gitu ya. Nah, tetapi mimpi itu sesuatu yang menurut aku itu unik. Ya kan? Nah, ketika orang itu atau kita tertidur, ini tidur ya, maka berpikir tidak, mendengar tidak, suara dan rupa tiada. Uniknya, di dalam mimpi, seorang yang bermimpi bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, dan unik lagi, punya rasa takut, punya rasa senang, punya rasa gembira. Begitu ya kan? Sedih juga. Nah, di dalam mimpi juga, orang yang bermimpi bisa ketemu dengan orang yang dia kenal, orang yang tidak dia kenal, yang nggak jelas-jelas itu, dan orang yang sudah lama wafat. Kenangan, gitu kan? Memori gitu. Ya kan? Artinya ada alam bawah sadar yang ikut ketika tidur, maka alam bawah sadar itu menampilkan suatu gambaran-gambaran. Seperti itu ya. Nah, dan unik lagi, orang yang bermimpi itu melihat dirinya sedang berjalan, sedang duduk, ya kan? Sebagai pelaku. Iya, sebagai pelaku dia melihat. Padahal mata terpejam. Berpikir tidak. Suara dan rupa tidak ada, ya kan? Nah, di mana uniknya? Orang yang tadi bermimpi itu tidak mampu melihat dia yang lagi tidur. Kan itu unik ya. Itu kan cuma SpongeBob yang bisa melakukan itu. Benar. Iya kan begitu. Nah, jadi itu unik ya. Nah, jadi mimpi ini tapi begini, aku tidak bermimpi. Aku tuh paling sulit, mau mimpi itu paling sulit. Kenapa Bang bisa? Ya nggak tahu kan, sampai 1 tahun tidak pernah bermimpi. Jadi aku termasuk orang yang paling sulit ketemu mimpi itu paling sulit. Oh gitu. Pernah aku pengen mimpi gitu. Jadi sebelum mau tidur nih kan, ngayal dulu. Nah, ketika sudah tidur nggak ada mimpi-mimpi juga. Nah kan begitu ya. Nah inilah artinya mimpi ini memang sesuatu yang unik yang terjadi kepada manusia. Tetapi bagaimanapun juga mimpi hanyalah mimpi, ya kan? Artinya mimpi tidak bisa kita ambil sebagai satu yang bersifat empiris pada akhirnya, ya kan? Karena ia bersifat mimpi, sesuatu yang dikatakan bunga tidur, ya kan? Nah, ya kan? Nah, tetapi orang ketika mimpi kadang-kadang bisa menimbulkan ketakutan. Setelah dia bangun, perasaannya agak galau, karena mimpi, aku mimpi kok serem banget gitu. Bisa mengigo, kadang-kadang bisa mengigo, bisa takut ya. Nah, begitu. Nah, jadi itulah alam mimpi di mana setiap orang bisa saja, ya kan, mengalami hal seperti itu. Nah, cuma pertanyaannya, kapan orang itu tertidur? Itu tidur kapan? Saat kita program itu, memprogram mau tidur. Mati masih bangun, karena masih mampu menceritakan programnya. Iya kan? Iya kan, mati masih bangun tuh belum tidur. Jadi
Orang tertidur tuh tidak tahu kapan dia tertidur tuh tidak tahu. Ya kan? Karena kalau masih ngomong, gua tadi tidur jam 11. Berarti dia masih bangun. Masih bangun. Ya kan? Ya. Nah, jadi tidur itu memang sesuatu yang menjadi permasalahan sendiri bagi seseorang. Ya kan? Nah, kadang-kadang apa yang terjadi di mimpi bisa kadang-kadang dijadikan sebagai sesuatu kebenaran. Nah, ini yang jadi rumitnya kan di sini. Nah, di situ ya kan, padahal mimpi hanya sebuah alam yang dimana itu alam yang tingkatan saya anggap yang masih tingkatan rendah kalau mimpi itu. Karena bukan terjadi di mana kesadaran kita sempurna. Ya kan gitu kan? Karena mimpi kan kesadaran tidak sempurna. Misalkan kita makan ayam di mimpi. Ya kan makan ayam di mimpi apa enaknya kan? Iya. Nah, begitu. Daripada makan ayam di mimpi, lebih baik kita makan sengkong tapi di dunia nyata di mana kesadaran kita sempurna. Dan satu lagi yang saya sampai ini tidak menemukan jawaban juga. Kenapa ketika kita tidur kita tidak pernah mencium bau gitu. Entah dunia medis tuh jawabannya apa tidak tahu kita. Bau tuh tidak ada. Kamu kan misalnya tidur nih. Ya. Teman kentut itu mungkin nggak kecium baunya. Iya. Tapi kalau tubuh kena api, ya kan, kena obat nyamuk misalnya kan, terasa panas, ya kan. Tapi kalau bau itu nggak kecium gitu. Nah, itu satu yang anggap juga menjadi suatu pertanyaan juga bagi aku tuh. Nah, itu mimpi ya. Nah, sekarang kita masuk ke alam mitsal. Nah, alam mitsal itu adalah satu alam yang masih ada transformasi dengan alam syahada. Alam syahada ini kan alam manusia, ya kan? Alam kenyataan. Nah, kenyataan seperti kita nih kan manusia nih. Nah, di situ alam misal ini dia masih keterkaitan. Nah, alam misal ini bisakah terjadi kepada seseorang? Bisa saja. Nah, apakah orang ini harus mendapatkan alam misal, dia harus menuntut, harus punya guru, punya mursyid, karena harus mengaji sifat 20, pengolahan atau batin. Sebenarnya tidak juga seperti itu. Artinya alam misal ini pada dasarnya bisa saja terjadi kepada setiap orang, bisa saja terjadi. Itu aku anggap sebagai hadiah dari Allah. Ya kan? Nah, selama orang itu diberikan hidayah perkara batin. Nah, perkara hidayah batin ini tidak mesti orang itu misalkan belajar khusus. Ya kan? Atau belajar sifat 20 kah? Atau belajar tentang Nur Muhammad kah? Atau martabat 7 kah? Atau dalam dunia tasawuf misalnya. Ya kan? Bisa saja orang itu terjadi itu karena memang dia diberikan hidayah dalam perkara-perkara batin. Jadi begitu ya. Nah, untuk alam misal secara aku melewati ini ya kan, empiris, kalau bahasa empiris ya, ini nyata, ini yang terjadi, yang aku jalani ya, ya kan, dan saksinya masih ada, orangnya masih hidup, ya kan, saksi-saksinya ini kan, nah, satu yang meninggal, gitu kan, karena umurnya sudah 80 waktu itu. Nah, ceritanya begini, aku tinggal di satu kecamatan ya, atau tuh ada kelurahan di situ. Nah, aku tuh nggak lama sih waktu itu, masih baru-baru juga. Teman cuma 3 waktu itu. Nah, orang yang berteman dengan aku ini, ya kan, dia itu suka belajar, ya samalah, ya menuntut juga lah. Ya, menuntut ilmu kebenaran, cari kebenaran. Iya kan, kalau di Kalimantan sih dia nuntut mengaji tentang Nur Muhammad. Kalau di Kalimantan Selatan kan tren tuh kalau Nur Muhammad tuh kan. Nah, jadi,
bapaknya temanku ini, ya kan dia lebih muda, ya dia kan muda ya. Bapaknya tuh meninggal. Bapaknya meninggal. Nah, lalu kebiasaan orang Banjar itu kalau yang ada duit, mereka menjaga makam bapaknya selama 3 hari 3 malam. Itu paling sedikit. Biasanya seminggu. Iya, kalau punya duitnya agak banyak sih, bisa 1 minggu dijaga 7 hari kan begitu. Nah, bapaknya ini juga seperti itu. Nah, letak makam bapaknya ini tidak begitu jauh dari rumahku dan rumah temanku ini, bisa dijangkau dengan motor. Ya kan? Nah, lalu dia mengajak aku, itu terjadi sekitar jam 3-an ya nggak salah sore ya. Dia menjemput aku ke rumah, dia ngomong ini abahku kan sudah meninggal. Ini di makamnya diadakan membaca Al-Quran dan di sana sudah ada orang, sudah berjalan selama 1 malam nih. Jadi aku diminta ke sono sama dia. Di tempat itu dia ini makam alka keluarga nih. Ya. Itu dia tuh pakai jembatan. Dia jembatan aja, jembatan kayu itu. Ya kan di pinggir sungai ini. Agak sungai yang besar situ. Jadi kita jalan di jembatan gitu kan. Nah, di jembatan itu ada tikungan sebelah kanan. Nah, makamnya di ujung tuh. Nah, makam bapaknya tuh samping kanan. Nah, ketika aku itu berjalan menuju tempat makam itu, nah, dia kan pakai jembatan kayu tuh, nah jembatan kayu, ya kan, di situ sih agak tanah juga ya. Nah, aku tuh waktu mau berjalan menginjak kayu itu ya, kakiku terpleset. Nah, terpleset lalu kaki itu masuk segini nih di tanah, di lumpur, di tanah itu kan segini masuk. Nah, pada saat ketika kaki itu masuk, tiba-tiba aku melihat salah satu kubur di tengah yang nisannya tuh agak miring ke sebelah kiri, karena posisiku begini, jadi miringnya dari sini. Nah, terbuka. Bukan kuburannya yang belang, enggak. Tapi aku melihat, ya kan, terbuka, melihat ada perempuan di situ. Nah, ini apakah di situ ini alamku? Kalau alam kubur itu alam kubur itu kan sebenarnya bukan alam kubur sih itu ya. Ya kan? Tetapi aku tuh diperlihatkan itu alam misal. Kita dibawa. Nah, beda kan? Kalau kita dibawa, berarti orang-orang di samping kita tidak menyaksikan. Hanya kita yang tahu. Karena kita diperlihatkan, dibawa ke alam mitsal itu. Orang-orang di samping kita tidak akan melihat apa yang sedang terjadi dengan kita. Nah, aku yang dibawa melihat sosok perempuan, jangan perempuan muda. Nah, perempuan itu enggak sempit itu luas, enggak bisa kita ukur. Dia tuh luas tempatnya itu. Nah, dia tuh dikelilingi oleh api, semacam api, tapi apinya tuh putih, enggak merah, enggak. Dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah duduk gitu, tengah-tengah. Nah, dengan pakaian lengkap. Pakaian kapan? Ya putih, dia pakai putih itu. Rambutnya panjang segini. Nah, dia duduk gitu. Tapi dia dikelilingin api. Dia nggak bisa keluar dari situ. Lalu aku tanya dengan perempuan ini, kenapa kamu kok keadaan seperti itu? Ya. Nah, dia lalu berbicara. Nah, menceritakanlah apa yang terjadi selama dia hidup, perjalanan hidupnya. Nah, ini enggak aku ceritakan ya, karena ini pedih lah persoalannya. Dan ini aib seseorang lagi kan. Nah, perempuan itu
dia wafat ketika melahirkan. Dia wafat, anaknya juga wafat. Dia meninggal, anaknya juga meninggal. Jadi kubur mungkin di dalam situ lah kali ya. Nah, jadi dia menceritakan tentang apa yang dia kerjakan semasa hidup, ya kan? Bagaimana kehidupan dia, hitam, pokoknya tragis lah kehidupan dia itu. Nah, jadi, waduh, pokoknya kalau diceritakan memang kehidupan dia itu ada di muka bumi juga, ya kan? Yang saat ini juga ada, ada seperti itu, seperti yang dialami itu ada. Dan memang itu biasanya perempuan yang kuat itu, ya agak kuat tuh, kasihan tuh perempuan tuh. Nah, dia ngomong, aku tanya terus, dialog. Tunggu dulu Bang, sosok ini termasuk jin korin atau? Enggak, itu memang perempuan. Karena dia ngomong, dia cerita tuh perempuan, bukan jin itu. Itu perempuan ngomong dia. Karena kon kuburan tuh. Ya kan? Ini sosok perempuan dan berdialog. Dia berbicara, tolong sampaikan, titip sama aku nih. Oh, ada pesan. Ada pesan. Tolong sampaikan keadaan aku ini dengan ahli bait, dengan keluargaku katanya. Nah, begitu dia habis cerita, lalu dia minta sampaikan keadaannya seperti itu. Nah, tiba-tiba aku sadar. Tapi kaki masih masuk ke tanah segini. Artinya, iya. ketika Abang masuk di dalam alam sejenis kata misal itu, itu seakan-akan panjang waktunya ya, karena seakan-akan tuh panjang di situ, lama gitu. Padahal ketika tersadar, kaki masih masuk ke tanah. Masih ke tanah, teman-teman masih ada. Lalu masuk tanah, baru kita kan lihat nih teman ada. Lalu dia ngomong, temanku ngomong yang tadi, pian celobok aja. Ya celobok ternyata. Berarti dalam waktu singkat itu lama di dalam sana lama. Iya, lama di situ lama. Tapi ketika sadar, ketika kita masuk ke alam syahadah, loh kok kaki masih di dalam tanah nih? Kan masuk segini, tarik lagi kakinya nih. Lalu aku menuju tempat makam bapaknya yang sudah disiapkan tempat duduk. Lalu aku duduk di situ sambil baca Quran, baca Yasin, ya kan? Ziarah seperti itu. Jam 6 lewat pulang. Karena aku tidak bermalam, karena sudah ada yang jaga khusus, yang dibayar gitu, yang dikasih, bukan dibayar sih, diberikan jerih payahnya lah, kan begitu. Wajar ya orang malam-malam pulang. Nah, di dalam pulang, aku tuh jadi pikiran nih, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Karena ada pesan tadi. Yang dia pesan itu, pesannya itu. Akhirnya Abang sampaikan gitu. Nah, aku tuh mikir, kena aku juga baru kenal nih temen nih, ya kan? Karena aku juga bukan orang situ, karena cuman istri orang situ. Aku kan beda, bukan orang kampung situ. Pendatang. Ya pendatang, istri orang situ, aku kawin dengan orang situ, beli rumah di situ gitu nah. Dan aku termasuk orang yang baru, jadi nggak temen cuman 3 orang waktu itu ya, salah satunya itu. Nah, lalu aku ngomong sama dia, boleh nggak aku ngomong sebentar, ngomong apa aja begini. Aku nanya aja dulu, makam yang di tengah itu makam siapa? Lalu dia bilang ini makam keluarga, jadi nggak mungkin ada orang di situ. Kan alkah keluarga pasti artinya keluarga semua di situ. Ada apa dia bilang? Begini, aku waktu kita kesana kemarin diperlihatkan perempuan di situ. Oh iya kau ya, bener nih. Gini aja, kita ke rumah, ketemu mamanya. Nah, ketemulah mamanya. Lalu aku tanya, kuburan yang di tengah itu yang miring, dia cerita begini. Aku tanya, gini, itu keluargaku. Aku tahu orangnya ini. Dia cerita, ada apa? Aku ceritakanlah apa yang disampaikan oleh perempuan itu. Lalu kaget dia.
Lalu aku bilang, satu yang tidak aku sampaikan, kecuali piannya ngomong. Ya. Satunya ini paling fatal. Ya. Ya, aku tahu aja. Ya. Nah, dah. Gak usah diomongin kalau pian tahu sudah. itu? Nah, ada ini gimana aja? Memang udah 30 tahun tuh aja nggak ditengok-tengok, nggak didatangin anaknya, dibilang begitu kan. Nah, jadi gimana? Ya, kalau bisa, kata aku kan, bisa nggak ketemu sama anaknya? Yang mamanya temanku tadi kan panggil, memanggil anaknya. Dia punya anak ternyata. Ya. Udah menikah juga. Nah, dipanggil tuh beberapa hari kemudian lah. Bertemu di rumah temanku itu. Satu kampung dengan aku juga, ya kan? Ya, bertemu di rumah, lalu dia cerita, bagaimana kata cerita yang sebenarnya. Aku ceritakanlah apa yang terjadi, yang aku alami di pemakaman alkah keluarga itu. Aku ceritakan semuanya dengan anaknya itu. Nangis dia kan, dia kaget. Nah, lalu dia, lalu bagaimana katanya? Harus apa? Harus bagaimana? Dianya nih, gitu nah. Kayak apa? Lalu begini kataku, tidak ada salahnya, karena aku bilang malam di sepertiga malam cobalah sholat 2 rakaat. Entah itu sholat tahajud atau sholat 2 rakaat, ya kan? Tujuan niatnya untuk mencari jawaban atau pengen tahu kabar nang seperti apa yang harus ia lakukan. Karena aku nggak tahu juga kan bagaimana mau menyampaikan kan. Oh, aku cuma diminta menyampaikan pesan keadaan dia kepada keluarganya, ya kan? Nah, ketika ngomong-ngomong dengan anaknya itu, tiba-tiba aku tuh keluar ngomong. Nah, begini aja kata, coba dibaca di surah Al-Baqarah ayat ini, ayatnya ini, halamannya maksudnya kan ayat sekian gitu, dicatat oleh dia. Nah, malam pertama tidak terjadi apa-apa, begitu katanya. Nah, malam kedua tidak terjadi apa-apa. Nah, dikerjakan terus tuh. Aku bilang kan 3 malam nih. Di malam ketiga dia tertidur kata dia menceritakan gitu kan. Yang perempuan tadi. Iya, tertidur di sejadah. Mungkin dia capek kan, mungkin kali ya, mungkin pengen banget kan. Nah, di situ dia diperlihatkan keadaan emaknya itu, ibunya itu tersenyum katanya. Tidak lagi dikelilingin api itu. Nah, tidak lagi. Nah, berarti aku bilang mungkin dia sudah terlepas dari beban yang selama ini ia rasakan di alam akhirat. Begitulah kita kan, untuk di alam kubur. Kita kan seperti itulah. Nah, begitu. Dan dia pun mulai merasa nyaman, anaknya mulai merasa terlepas dari beban dari apa yang aku sampaikan itu. Nah, sejak itu banyaklah orang tuh ke rumah kadang-kadang nanya apa itu. Nah, tetapi perlu kita ingat apa yang terjadi kepadaku itu hadiah saja dari Allah. Atau bahasa begini, anak kecil dikasih mainan, kan senang tuh dikasih mainan anak kecil kan. Kita ambil tuh mainannya, nangis dia. Nah, artinya itu juga bisa menjadi suatu ujian bagi kita. Gitu karena itu tidak bisa diatur, tidak bisa saja itu hilang. Tidak dikehendaki. Ya, tapi itu bisa sekali juga. Bisa mungkin ya. Kejadian seperti itu. Iya, enggak bisa. Ya,
walaupun aku misalkan jalan ke kubur mau terbuka enggak nih? Ya enggak mungkin lah terbuka ya. Memang enggak ada ilmunya dalam hal itu gitu nah. Buktinya aku ke kubur enggak terbuka dah. Sampai sekarang enggak ada lagi ya? Enggak ada lagi. Artinya Abang Eka mengalami perjalanan rohani untuk menuju alam misal tadi ya? Ya. Oh, seperti itu ya. Iya. Itu bisa menimpa ke orang banyak atau orang itu mungkin saja bisa terjadi kepada siapapun. Ya kan? Bisa saja terjadi kepada siapapun. Ya mungkin dalam hal-hal yang berbeda ya, mungkin ya. Mungkin peristiwanya beda, apa yang dialami beda begitu kan. Jadi kalau sesuatu yang terjangkau yang unik dan aneh ini berarti ini alam misal gitu ya. Iya, alam misal itu begini. Alam misal itu kita dalam keadaan sadar. Ya, kalau alam mimpi kita kan tidur. Kesadaran tidak ada. Nah, kalau di alam misal kita dibawa ke alam misal terjaga itu kita dalam keadaan jaga, kita sadar gitu nah, waktu itu kan aku ketika udah ditarik kembali ke alam sahada. Kaki kan masih nancep di tanah tuh. Nah, aku lihat teman ada tuh. Nah, tetapi apa yang diperlihatkan di alam misal tadi itu diserap masih di-save dalam ingatan, dalam memori. Sehingga apa yang terjadi sana bisa diceritakan. Bisa diceritakan. Ya, kalau alam mimpi itu kadang kita mimpi setelah terbangun misalkan katakanlah seperti itu ya. Artinya mata terbuka. Oh tadi mimpi itu ada yang bisa diceritakan, ada yang nggak bisa diceritakan. Ya, nah di situ jadi alam misal itu tidak menutup kemungkinan terjadi kepada siapapun. Nah di sini. Dan bisa diceritakan. Ya? Dan bisa diceritakan. Ada keunikan-keunikan. Ya, satu hal lagi, ia dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Alam misal itu bisa saja dibukakan, dibawa orang ke alam misal di saat dia selesai salat subuh misalnya. Bisa saja. Bahkan bisa saja orang diperlihatkan dibawa ke alam misal itu melihat bagaimana penghuni neraka itu. Bahkan bercakap-cakap dengan penghuni neraka. Bisa. Itu bisa dikatakan alam misal itu ya? Iya bisa. Itu alam misal tuh. Nah, tetapi perlu diingat di sini tidak boleh berdusta. Makanya kalau kita mencari alam misal ini memang yang kita jalani, kita yang diperlihatkan, kita yang diperlihatkan gitu. Nah, begitu. Ya. Nah, itu. Nah, di situ. Nah, makanya kan kemarin kita tuh ada juga bicara tentang apa yang disebut dan bernama kematian Muhammad kan begitu ya. Nah, kita juga banyak bicara itu kan begitu. Nah, keadaan orang itu redho misalkan, itu bisa saja akan diperlihatkan di alam misal, akan dibawa ke alam misal, ya. Tapi begini, dulu waktu kita itu belum mengenal batang tubuh ya, yang alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya kan, masih disebut ruh, ya kan. Itu kan menyaksikan, bersaksi, membenarkan Allah itu tidak menggunakan batang tubuh. Makanya kan aku kemarin ada menyebut ini cuma kerongkong. Iya. Tidak menggunakan batang tubuh. Artinya penyaksian membenarkan Allah, ya kan? Atau dalam pengertian ihsan sekalipun itu tidak menggunakan batang tubuh. Dulu tidak pakai batang tubuh penyaksian, maka sekarang pun penyaksian itu tidak menggunakan batang tubuh. Jadi batang tubuh ini tinggalkan. Karena ini cuma kerongkong untuk menyaksikan, membenarkan Allah itu. Nah ini, nah di sini. Jadi kalau masih kuat melekat dengan batang tubuh atau melekat dengan jasmani ini, maka itu masih banyak hijab
ya kan? Yang menyelimuti, yang itu, membatasi, menutupi, yang sebenarnya Allah tidak mungkin dapat terhijab. Tapi tapi apa yang terjadi kepada kita itu, kita yang menghijab diri sendiri, gitu. Nah makanya di situ harus melewati pembersihan batin, penjernihan ya. jiwa berarti. Iya. Lalu apa yang dibersihkan? Harus mengenali nafsunya. Itu yang perlu dikenalinya benar-benar, karena itu inti pokok, ya kan, dari segala kesemrautan dalam kehidupan, ya kan. Nah di situ makanya nanti kalau dia sudah mengenal, ya kan, yang tidak berbatang tubuh itu, nah disitulah nanti penyaksian. Kalau yang disebut syahadat itu kan bersaksi juga, tetapi itu menggunakan batang tubuh. Dulu juga bersaksi, ya kan. Nah, tapi ketika diberikan batang tubuh, di sini kan ada nafsu tuh. Nafsu ini disuruh bersaksi, ya kan. Nafsu disuruh bersaksi membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah, ya kan. Dan Muhammad itu Rasulullah. Maksudnya Muhammad Rasulullah itu, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu maksudnya hanya Muhammadlah yang mampu menyampaikan tentang Allah. Selain Muhammad tidak ada yang mampu menyampaikan tentang Allah. Karena Muhammad itu disebut Rasul menyampaikan. Nah, kalau nafsu menyampaikan tentang Allah, ini yang kadang-kadang bisa kita tertipu. Nah, di situ. Nafsu juga bisa menyampaikan perkara-perkara tentang Allah, tetapi nafsu kecenderungan menipu, dusta. Iya, hanya makanya di situ. Ada kepentingan. Jadi kan ada dua nih. Pertama, penyaksian yang tidak ada batang tubuh. Ketika ruh itu disuruh bersaksi, kan begitu ya. Syahidna benar kau Tuhan kami, membenarkan, menyaksikan, ya. Syahidna menyaksikan, membenarkan. Itu tidak mengenal batang tubuh. Inilah pertama-tama syahadat, pertama-tama penyaksian yang bersifat mirruhi. Ya kan? Nah kalau nanti walaupun nanti berbatang tubuh diberi kerongkong, maka penyaksian itu tetap juga kembali kepada yang tidak berbatang tubuh. Karena inilah orang membicarakan tentang Nur Muhammad. Yang datang daripadaku kan kembali kepadaku. Yang datang daripadaku yang mana? Nah, kan di situ. Nah, disitulah, ya kan. Nah, di sini makanya kalau Nur Muhammad, ya kan, rasa itu disebut akal juga namanya. Cuma rasa itu akal pertama. Yang pertama-tama dijadikan akal, kan begitu ya? Kalam, pena, kan begitu. Nah, akal, rasa itu akal pertama. Tapi bagi yang kebatinan, aliran kebatinan menyebut dan menamakannya Nur Muhammad. Kan begitu? Nah, itu akal pertama. Kalau di sini ini ma'akali, ya kan? Ini ma'akali ini kan. Buktinya HP itu kan hasil ma'akali juga. Dulu kan bentuknya pager dulu, nggak seperti ini kan. Ya, namanya alat komunikasi kan nggak seperti ini bentuknya dulu. Masuk telepon rumah pakai kabel. Ada juga bisa bawa jalan-jalan Starcom kan gitu. Ya akal-akali terus ketemulah ini. Nanti akan berkembang. Mungkin nanti akan berkembang lagi gitu. Nah, begitu. Nah, oke lah. Nah, tadi kan kita alam misal. Alam misal. Jadi, alam misal ini dia menurut aku ya, ini hadiah dari Allah.
hadiah saja. Tapi ingat, dia bisa permanen, bisa ya, bisa saja. Tapi bisa juga diambilnya lagi. Begitu, nggak permanen sifatnya, nggak bisa ada diatur. Yang sering, ada yang enggak gitu aja ya. Iya, enggak ya kan. Ada yang sering terjadi gitu ya kan. Ada yang enggak ya kan. Nah, ya kan. Nah, di situ. Tapi ingat di sini. Jangan sekali-kali kita itu yang bahayanya kalau ia ditunggangin nafsu bahaya. Makanya di sini memang di situ diperlukan ahlul musyahadah kalau bahasa kita. Orang yang ahli dalam perkara musyahadah. Ya, di sini kan ada ahli rasa, ada ahli musyahadah, ada ahli kitab. Begitu. Kalau ahli kitab itu cukup kita belajar menggunakan kemampuan akal pikir, mempertajam akal pikir, maka orang itu akan menjadi ahli kitab. Tapi kalau ahli rasa, ini dia nggak seperti ahli kitab, ya kan? Ahli rasa nggak perlu ahli kitab. Kedua ahli rasa, ketiga nih ahlul kasab, ahlul musyahadah maksud balik kasab ya, ahlul musyahadah. Karena musyahadah itu ini perkara batin. Musyahadah ini, misalkan ya, kita nih misalkan begini. Kalau surga itu syarat masuk surga itu misalkan ya, 3 gunung diperlukan untuk masuk surga, 3 gunung misal. Nah, baru untuk satu pahala besarnya seperti ini. Nah, coba dilepas nih misalkan. Nah, satu pahala seperti ini. Satu pahala nilainya seperti ini. Diperlukan 3 gunung untuk masuk surga. Kira-kira berapa tahun mengumpulkan ini sampai mendapatkan 3 biji gunung? Nggak sampai-sampai. Nggak nyampe-nyampe kan? Iya jelas. Nggak nyampe-nyampe ya. Karena kan orang bilang pahala bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Bisa dihitung pahala. Tapi bener nggaknya nyampe kagaknya kita tidak tahu. Sekarang itu jumlahnya. Ya, sekarang begini saja. Jadi kan surga itu diperlukan 3 gunung diperlukan untuk masuk surga. Satu pahala kita nilai seperti cincin ini, nilainya satu pahala. Nah, diperlukan 3 biji gunung. Nah, ini berapa biji nih untuk satu gunung? Bermiliar-miliar. Bermiliar-miliar nggak cukup gitu waktunya. Nah, tetapi bagi yang ahlul musyahadah, ini berbeda. Contoh misalkan kamu sakit ya, sakit ya kan, ya wajar kan kita bisa sakit ya kan, ada penyakit. Nah, lalu kamu kena penyakit, sholat tidak bisa, ya kan? Sholat wajib mungkin masih bisa lah, mungkin kadang-kadang ada dikerjakan 5 waktu, nggak 5 waktunya, ya kan? Nah, sunat nggak dikerjakan, kena sakit. Tapi kena kebiasaan sholat, lalu kan kagak enak rasanya kalau tidak sholat. Nah, tidak enak, perasaan tuh kayak bagaimana gitu kan. Karena sesuatu yang kita biasakan, ketika kita ketinggalan, itu pasti rasa tidak enak, nggak nyaman gitu, rasanya tuh gimana. Mungkin sedikit sakit hati kan begitu. Nah, tetapi dia ketinggalan sholat kan. Tapi sholat tidak dikerjakan karena dia sakit, tapi dia redok dengan penyakitnya itu. Seperti Nabi Ayub, dia redok, tidak ada keluh apapun di situ. Dia terima penyakitnya itu lillahi ta'ala, kata orang itu seperti itu kan. Kalau ngomong lillahi ta'ala begitu, dia terima tanpa ada sedikit pun di hatarnya bergetar tentang sakit yang diterimanya. Maka kalau ditempatkan di situ pahala, langit dan bumi tidak mampu menampung pahala. Itulah orang ahlul musyahadah. Seperti itu. Ya kan? Di situ. Nah, itu redoknya ini yang berat orang. Ya kan? Redok menerimanya itu. Nah, jadi kayak misalnya
Alam misal ya. Nah, di alam misal itu, ya kan kita kembali ke alam misal ya. Yang bisa juga ketemu Nabi. Tapi biasanya ketemu tuh Nabi Khidir. Nah, di alam misal itu misalkan ya dia terjadi biasanya nggak jauh-jauh bisa di sholat, yang nggak sering tuh di sholat. Kadang habis sholat, lo duduk bisa zikir atau apa, tiba-tiba dibawalah ke alam misal. Nah, ketemunya bisa dengan Nabi Khidir, bisa. Mungkin tuh Nabi Khidir ketemu di situ. Nah, kebiasaan Nabi Khidir tuh kalau ketemu dia ngasih amalan. Amalannya. Nah, bisa juga ketemu dengan orang-orang yang dikasih Allah misalkan. Wali. Ya, misalkan ketemu ahbad misalkan, bisa. Ya. Ahbad itu yang namanya yang di Kalimantan itu Datu Sanggul namanya. Datu Sanggul ya. Kalau di alam emang dikenal Wali itu. Ya tatakan sana kan. Nah, kalau di alam misal dia disebut ahbad kalau nggak salah namanya. Nah, itu alam misal. Nah, jadi alam misal ini masih ada transformasi dengan alam syahadah, alam manusia, alam benda seperti ini syahadah ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini sama dengan pernyataan yang saya baca di terjemahan Al-Quran tuh, yang syahid itu dia mati gitu. Ya. Tapi dicukupkan rezekinya. Itu hidupnya di alam apa itu? Nah, mereka. Begini. Dulu kan kita sudah pernah di situ, cuman kita kesadaran tidak ada. Memang waktu masih di alam ruh, masih disebut ruh, hidup nggak tuh? Kan hidup, iya kan? Hidup. Ada nggak pakai oksigen? H2O, CO2 nggak ada kan? Hidup dia di situ. Tapi kan dia bersifat ruh. Nah, ini uniknya. Nah, di situ. Nah, ini yang dikenal mana yang ini? Yang dulu kita tidak mengenal batang tubuh, mana yang ini yang mana gitu. Nah, ini karena ini pernah berkata Saidna ya, membenarkan, menyaksikan ya, Jalal Jamal Kamal Allah itu. Nah, kalau sudah menyaksikan ini, ya apapun yang ditawarkan oleh orang tentang Allah pasti dia menolak. Dajjal sekalipun akan ditolaknya ketika Dajjal menawarkan tentang Allah. Iya kan begitu. Karena kan nanti di akhir zaman tuh banyak nanti makhluk-makhluk entah apa, Dajjal apa ya, atau manusia juga menawarkan tentang Allah. Ya kan. Nah, di situ. Padahal sebenarnya secara rohaniah ya kan, sebelum kita berbatang tubuh, kita sudah bersaksi nih. Jadi 2 kali saksinya tuh. Waktu di masa rohaniah, ketika berbatang tubuh, bersaksi lagi. Cuma waktu berbatang tubuh tuh yang bersaksi itu apa? Nah, itu bedanya. Kok ada 2 gitu, apa itu? Nah, kalau menurut aku itu, yang waktu bersaksi itu adalah nafsu. Disuruh bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wah begitu. Dan aku naik saksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Hanya Muhammadlah yang mampu menyampaikan tentang Allah. Selain Muhammad, tidak ada satupun yang mampu menyampaikan tentang Allah. Nah, begitu. Nah, itulah. Itu alam misal. Ya. Apa yang pernah aku lewati. Alam misal, saksinya masih ada. Orangnya masih hidup. Ya kan? Ya. Orangnya masih hidup nih. Ya. Yang terlibat di situ. Nah, ya kan? Nah, ketiga kita bicara tentang alam syahadah. Alam syahadah. Alam dunia, kenyataan. Nah, begini. Nah, ini agak sedikit. Aku di sini akan membatasi diri ya. Karena ada hal yang memang ini bukannya tidak layak disampaikan, bukan tidak patut disampaikan, tetapi ini kalau nanti akan menimbulkan fitnah. Oh, ya kan? Ya. Akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tetapi apakah alam syahadah ini? Alam syahadah. Nah, begini. Banyak orang kadang-kadang ngomong pernah ketemu Nabi di alam mimpi ya. Gitu kan.
Ya alam mimpi, Ya, itu, ketemu Bang, Nabi seperti apa? dia, kan begitu ya. Banyak tuh orang yang melakukan gini Bang, banyak orang yang Iya. mengaku-ngaku, mengklaim atau memang menyatakan dirinya pernah bertemu Rasulullah. Iya. Nah itu menurut Abang gimana itu? Nah, ya kan kalau di tingkatan alam mimpi aku tidak mengambil satu pengkajian. Karena itu alam mimpi. Kalau alam mimpi itu ya tidak bisa kita ambil satu kebenarannya. Ketika orang bicara tentang ketemu Nabi dalam mimpi, apa yang bisa kita ambil satu pelajaran? Kan alam mimpi, namanya juga mimpi nih ya. Nah, jadi mungkin itu sifatnya sangat pribadi bagi dia. Nah mimpi ya. Nah, tetapi yang kita bicarakan ini kan alam syahadah. Ya, ya. Alam nyata nih, alam nyata. manusia gitu. Nah, begini. Malaikat itu malaikat itu berada di alam syahadah. Ya. Ya kan? Ketika malaikat bertamu dengan Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim itu menyiapkan makanan ya, menjamu tuh tamu. Ternyata malaikat kan tidak makan tuh daging misalnya kan. Kan padahal Ibrahim susah payah juga tuh menyiapkan. Nah, si malaikat juga pakai baju tuh kan, nggak mungkin dia nggak pakai baju. Iya, nah bajunya tuh siapa yang jahit? Ya iya, seperti manusia zaman itu. Ya, nah jadi malaikat tuh pasti dia sempurna, arti sempurna dapat dipantuli cahaya. Sehingga Ibrahim melihat, oh ini ada tamu nih gagah nih kan. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah malaikat membawa kabar berita gembira kepada Ibrahim. Ya. Nah, itu alam syahadah. Artinya dari alam yang disebut misal tadi, ya kan? Ini tidak lagi dari yang itu, dari alam misal, dia masuk ke alam syahadah, ke alam nyata, ke alam manusia. Nah, jadi malaikat yang berada di alam manusia, ngomong, bercerita. Iya. Nah, ya kan gitu. Ya. Nah, kedua lagi, pernah juga malaikat itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Mulai dari kisah Taif kan ngomong juga dengan Jibril. Ketika juga dengan sahabat, masalah tentang Islam. Iya, iman. Iya, iman, Islam itu kan. Akhirnya ketemu juga tuh malaikat dengan Nabi Muhammad. Bahkan sahabat pun bertanya, siapa? Kata Nabi itu malaikat. Nah, berarti kan sahabat melihat karena malaikatnya berada di alam manusia. Nah, pertanyaannya, orang sering kadang-kadang tidak di alam mimpi, tapi juga cerita ketemu Nabi Muhammad di alam nyata. Ini jadi polemik. Jadi, nah ini. Itu seperti seorang ustadz yang cerita melihat Rasulullah di dalam mobilnya itu. Perlu diingat ya. Barang siapa yang berdusta, oh ini berat nih ya, berat banget di sini. Waduh ini berat banget nih, ya kan? Sebenarnya dia tidak benar bahwa Nabi Muhammad satu mobil atau di mana ketemu bahwa Nabi Muhammad itu di alam nyata pada saat ini dia ketemu misalnya Nabi Muhammad itu duduk bersama dia. Kalau itu sebuah kebohongan, itu bahaya besar. Kalau tujuannya untuk menarik perhatian orang, tujuannya untuk membuat orang percaya, tujuannya untuk membuat orang yakin, akhirnya ujung-ujungnya banyak motif lah. Nah, banyak motif-motif yang terkait dengan urusan duniawi, nafsunya, maka itu akan berdampak besar bagi seseorang itu sendiri. Karena ini bukan perkara main-main. Tapi kalau misalnya ditanyakan, pernahkah orang bertemu Nabi Muhammad di alam nyata? Ya, aku bilang. Bisa ya? Bisa, iya gitu. Nabi Khidir pun bisa sebenarnya kalau ke alam saat kalau sepengalaman, kalau yang aku ketahui, ya kan, Nabi Khidir bisanya di alam misal, ya kan, alam misal kita dibawa begitu, bukan Nabi Khidirnya yang ke alam nyata. Soalnya begini, kalau Nabi Khidir itu sampai ada di alam syahadah, ngumpul sama kita, berarti aku bisa melihat, kamu juga bisa melihat.
Karena ia berada di alam sadar. Tapi kalau alam misal ini beda. Aku yang dibawa, kamu yang tidak lihat. Cuman aku aja yang melihat, aku aja yang tahu. Aku ngomong apa, cerita apa, dia ngomong apa, begitu nah. Kamu tidak tahu, kecuali aku ceritakan apa yang aku lihat. Nah begitu. Itu bedanya. Ya kan? Nah jadi nggak main-main. Kalau satu mobil, kalau ada misalkan orang tuh ngomong, oh aku ketemu Nabi Muhammad di dalam satu mobil di rumah. Ya di rumah. Itu nggak main-main. Kalau saja di sini, kamu juga lihat kok. Aku juga lihat, kamu juga lihat. Iya begitu. Jadi nggak main-main ini. Jadi bukan pengakuan. Bukan sepihak sifatnya. Sepihak ya. Begitu. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad bisa. Makanya aku bilang kalau ini kita buka, maka akan menimbulkan, bisa saja menimbulkan fitnah. Oh begitu, ujian macam-macam nanti. Tapi kalau dipertanyakan bisakah Nabi Muhammad tuh ke alam syahadah, gue bilang ya. Tetapi, nah begini, ada nanti yang disampaikan. Nah begitu. Tapi bukan terjadi dengan aku ya, tidak ya, ya kan? Berarti ada pesan tidak, gitu. ya tidak ya. Kalau Nabi Muhammad, aku di mimpi tidak pernah. Ya. Mimpi kena begini. Pesan dari abahku ya. Abah angkat lah. Ya. Karena dia sebagai mursyid, ya. Sebagai mursyid, sebagai pembimbing, juga sebagai abah. Nah, umurnya kan sekitar 90-an, 80-an. Aku pernah ngomong sama dia. Ya kan? Ngomong. Pernahkah abah bermimpi dengan Rasulullah? Apa jawabannya? Itu tingkatan yang rendah kayaknya. Dan jangan aku maksudnya ada niat, ada keinginan, ada kehendak untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di alam mimpi. Jangan kalah. Itu kan bisa diatur. Nah, begitu. Ya. Nah, lalu aku tanya kepada dia, kepada abah ini. Lalu gak ada pernah lah. Ada kayak dalam mimpi. Nah, kalau di alam sadar, aku tanya lagi kan. Karena ini sesuatu yang paling polemik, ini bukan masalah, dan ini sesuatu yang memang sangat sakral ketika di dalam penuntutan orang yang menuntut. Gitu. Nah, aku tanya lagi kepada abah ini, kalau di alam syahadah, apakah pernah? Dia hanya tersenyum. Begitu saja. Dia hanya tersenyum. Nah, jadi ya kan. Nah, kalau sedikit aku buka ya, ini dikit ya dibuka ya, terkait dengan alam misal tadi. Aku pernah juga pada suatu malam ke rumahnya. Aku tuh punya kebiasaan, bila ke rumahnya bertemu dengan beliau, aku tuh nanya, Bah, ada kabar kah? Maksudnya, Bah, ada nggak nih berita? Cerita, atau kisah, gitu. Kabar apa? Kisah apa? Cerita apa? Alam misal, begitu. Iya. Lalu dia ngomong, subuh tadi. Ini aku buka dikit ya. Subuh tadi katanya, ketika habis sholat subuh, aku diperlihatkan di alam misal maksudnya bercakap dengan penghuni neraka, orang-orang nanti yang menghuni neraka. Aku tanya, kenapa Ikam jadi penghuni neraka kelak? Dia ngomong, jadi penghuni yang calon-calon penghuni neraka ini, ya kan? Dia ngomong, dia ceritakan lah. Ini nggak aku kisahkan ya. Apa ceritanya ya? Dia mengisahkan kenapa sampai dia dijadikan sebagai penghuni neraka. Begitu. Jadi kata Abah, neraka tuh ada, penghuninya ada, dia bilang. Ya. Lalu dia itu, lalu
Dia ngomong, itu ke ayahnya. Hati-hatilah, jaga baik-baik. Dia kan. Gitu. Jadi banyak hal gitu. Si abah ini. Nah, jadi alam syahadah ini bisa juga terjadi kepada seseorang. Bisa saja. Ya kan? Bisa saja. Dulu juga pernah terjadi. Ya kan, di masa-masa kenabian. Alam misalnya itu. Alam syahadah. Alam syahadah ini kan kita alam syahadat itu kan tadi alam misal nih. Kalau alam syahadah kan apakah bisa terjadi kepada orang lain? Loh, kita kan menjalani sudah. Nah, kalau alam syahadah ini maksudnya kalau ini kan alam syahadah nih. Nah, tapi malaikat datang ke sini. Nah, ini maksudnya. Jadi yang materi-materi berbeda itu. Nah, beda dengan alam misal. Kalau alam misal cuma aku yang dibawa, kamu tidak lihat. Ya kan? Kalau alam syahadah itu kita menemui malaikatnya. Misalkan malaikatnya yang datang ke sini nih, atau nabi misalnya datang ke sini. Lah kita dua-dua bisa melihat, bisa salaman. Kalau jin bang, nah kalau jin bisa juga diperlihatkan, bisa. Yang namanya hadiah Allah itu macam-macam kok. Hadiah Allah itu macam-macam kepada seseorang. Cuma jangan sekali-kali menunjukkan kekeramatan. Wah, itu bahaya nanti. Gitu. Bahaya. Hati-hati nafsu di situ. Dia itu hati-hati di situ. Karena itu kita sudah berada di pinggir jurang. Hati-hati di situ. Iya. Karena hadiah Allah itu juga membahayakan kalau kita tidak siap. Bahaya itu. Nah, kalau nggak kuat-kuat, nanti malah ingkar kepada Allah. Nah, itu bahayanya. Nah, jadi itu. Misal ya. Khusus sekali gini misal. Ya. Malaikat datang sini nih. Ya. Kita dua bisa lihat. Itu alam syahadah maksudnya. Ya, tapi kalau alam misal cuma aku yang dibawa ke sana, walaupun kita duduk berdua nih. Aku dibukakan alam misal, aku yang melihat, kamu enggak. Iya. Loh, aku cerita, tadi aku ketemu dengan ini. Loh, kamu kan bingung, kapan-kapan duduk tadi berdua. Itu tapi kan ada juga kalau seseorang itu ditemui nabi di alam syahadah tanpa saksi kan ada juga kan. Bisa saja, tetapi gue bilang ini sangat sensitif dan orang itu tidak boleh berbohong. Ini syarat pertamanya. Karena ini bukan perkara yang main-main perkara ini. Nah, kalau dia punya motif, nah ini yang berbahaya. Jadi pengakuan itu bahaya. Nggak perlu diungkapkan ya. Iya, makanya aku pun di sini membatasi diri di dalam pembicaraan gitu. Bukannya tidak mau buka-bukaan, cuma kita juga akan membatasi mana wilayah-wilayah yang masih bisa kuanggap masih bisa disampaikan, mana yang wilayah ini yang harus terkunci dia. Biarkan saja nanti Allah memberikan hadiah kepada mereka. Nah, kan begitu saja ya. Ya kan gitu. Tetapi apa yang aku ceritakan itu yang aku alami. Begini, apa yang aku ceritakan itu yang aku alami. Seperti juga kita bicara Nur Muhammad. Yang aku jalani itulah yang aku ceritakan. Yang aku dapat itulah yang aku kisahkan. Tidak mungkin aku mengisahkan apa yang tidak pernah aku dapat. Itulah jadinya barang siapa merasa maka tahu. Begitu. Iya. Bukan sekedar tahu, belum tentu merasa. Orang merasa pasti tahu. Orang tahu belum tentu ia merasa. Aku misalkan tahu yang namanya jengkol. Iya. Ya kan? Ya, merasakan jengkol sebenarnya. Tapi tidak pernah merasakan jengkol. Tapi tidak pernah salah menyebut jengkol mana petai, nggak pernah salah. Oh, ini petai, ini jengkol, Bin. Tahu tapi tidak mengalami. Tapi tahu tidak pernah merasakan. Nah, banyak orang tahu tapi tidak pernah merasa tentang diperjalankan. Nah, diperjalankan tidak pernah. Tidak perjalankan. Nah, makanya begini. Pada dasarnya jalan kewalian itu patut dituntut. Tetapi jangan berkehendak jadi wali. Nah, karena wali itu ada. Di Quran juga disebut gitu. Ya kan, wali-waliku itu ya tidak gitu. Pernah ada rasa takut, tidak ada takut. Nah, jadi jalan kewalian itu patut dituntut, tetapi jangan berhasrat, jangan berkehendak, jangan berkeinginan untuk menjadi wali. Gitu ya. Gitu. Kalau ada jalannya tuntut saja.
Kepada siapa? Ya kan? Amalan-amalan apapun Ya, juga lakukan ya, saja. begitu. Karena begini, ya kan? Nanti Allah akan memberikan kemampuan seseorang itu dalam perkara akal pertama untuk menjabarkan, menguraikan apa yang tidak terurai. Orang ngomong sederhana misalkan, biasa, tapi bagi yang ahlul musyahadah itu menjadi luar biasa. Nah, dia akan mampu mengurai itu, ya kan? Dengan mudah. Nah, begitu. Nah, itu. Makanya kan ada pembersihan yang harus ia lewati. Sekali lagi kan, rasa disebut juga akal pertama. Ingatlah, akal pertama. Rasa juga disebut akal, tetapi akal pertama. Kalau di sini namanya ma'akal. Nah, apabila seseorang mendapatkan kabar berita tentang Allah melalui akal yang ma'akali, maka sampai ke sini rusak. Kan dari sini akal ma'akali ini ketemu ini, kesininya rusak. Tapi kalau dari akal pertama, rasa tadi, masuk ke sini, keluar ke sini, biasanya itu benar. Nah, itu bedanya. Karena di sini tidak ada dusta di sini. Jadi yang di banyak Al-Quran sebutkan itu penggunaan akal itu ya sebenarnya akal pertama. Akal pertama. Nah, akal pertama bagi itu orang-orang yang berakal. Iya, akal pertama itu bukan ma'akali, bukan di sini kan ma'akali nih. Ya kan? Sudah terkontaminasi nafsu. Iya kan ma'akali di sini. Tapi di sini akal pertama. Rasa itu disebut juga akal pertama. Gitu. Yang pertama-tama dijadikan akal, akal pertama rasanya. Disebut juga rasa akal itu rasa pertama. Nah, ketika dia baca Quran, maka Quran akan membenarkan yang di sini. Adanya dialog itu ya. Lo baca Quran, lo mengerti terjemahnya, ya kan? Mengerti, paham, Quran itu akan membenarkan di sini. Oh, gitu ya. Dia akan membenarkan di sini. Kalau dan Quran juga tidak membenarkan di sini juga kalau tidak benar. Lo baca Quran, bilang lo jalani, Quran akan membenarkannya. Bila bertentangan, Quran pun akan menyalahkannya. Silakan dibaca. Itu. Oh, gitu ya. Makanya itu uniknya, makanya kata orang itu ya, Quran itu kalau kita membaca itu seakan-akan kita bicara dengan diri sendiri. Karena ini pun adalah Quran juga pada intinya. Iya kan? Cuma terhijab aja banyak yang baca ya. Ya, emang Quran dari mana keluarnya? Dari sini? Enggak. Kan dari sini, dari Muhammad itu. Nah, Muhammad itu tidak berbicara dengan nafsunya, melainkan wahyu. Wah. Ya, artinya, ya kan? Dia Muhammad itu tidak berbicara dengan nafsu, melainkan wahyu. Apa itu wahyu? Begitu. Artinya Muhammad itu tidak menggunakan kemampuannya bernalar, berpikir. Wah, ya kan? Dalam menyampaikan Al-Quran. Maka disebut wahyu. Ya, jadi itulah tadi. Cuma penterjemahannya yang terkontaminasi oleh akal pikir. Maka diperlukan tafsir kadang-kadang. Ya kan? Kan terjemah Al-Quran itu sudah terkontaminasi oleh akal pikir. Di samping itu juga bahasa juga ya sangat mempengaruhi. Karena bahasa Indonesia tidak mencukupi untuk menerjemahkan Al-Quran. Kosakata bahasa Indonesia cuma satu buku. Kalau bahasa Arab itu Nah, jadi kekurangan kosakata juga mempengaruhi di dalam penterjemahan. Dan penterjemahan pun juga kalau hanya sebatas kemampuan berpikir juga kan mempengaruhi gitu. Nah, ini masalahnya. Jadi terjemah itu sudah terkontaminasi oleh akal pikir begitu. Nah, ini. Ya kan? Nah,
Tetapi kalau orang itu merasa diberikan ia satu hidayah, maka mudahlah baginya untuk memahami perkara-perkara yang mengerumit di dalam akal pikir. Nah, begitu. Jadi Oke Bang, terima kasih. Kita cukupkan malam ini uraian dari Abang terkait alam mimpi, alam mitsal, dan alam syahada. Artinya berkaitan erat dengan pengakuan-pengakuan banyak orang yang bermimpi Rasul, bertemu Rasul, kan seperti itu. Jadi mungkin Sobat Box 98 bisa memahami tentang perkara ini sedikit banyaknya lah. Ya. Gitu. Mungkin cukup sampai di sini aja, Mbak Eka. Ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.